Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Agribisnis B dengan saya Sofwan Aslam NPM 067. Saya Dea Ananda NPM 082. Saya Rika Nur Aziza NPM 078. Kami di sini akan memaparkan penerapan AMDAL di lokasi perindustrian SIR di Rungkut, Surabaya. Silakan lihat. Hingga saat ini di Indonesia masih banyak terdapat pabrik-pabrik yang tidak mengelola limbahnya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan AMDAL. Akibatnya, pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah pabrik tersebut menimbulkan polusi air maupun udara dan bau di sekitar wilayah pabrik hingga pemukiman masyarakat. Pastilah hal ini terjadi sebab pihak pabrik yang lepas tanggung jawab dalam pengelolaan limbah. Namun, hal tersebut juga dapat disebabkan karena tidak adanya pemantauan lebih lanjut oleh pemrakarsa mengenai kegiatan yang sesuai dengan rencana pemantauan lingkungan hidup. Kita beralih ke informasi lainnya. Tim survei Citarum Harum Kodam 3 Siliwangi menemukan puluhan pabrik di Kabupaten Bandung yang membuang limbahnya ke aliran Sungai Citarum. Survei ini dilakukan di seluruh wilayah Kota Bandung dan berlangsung selama 1 pekan. Selanjutnya, untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan sangat perlu dalam memperhatikan bagaimana dampaknya bagi lingkungan. Jika memberi dampak buruk, maka pembangunan tersebut tidak perlu dilanjutkan. Dalam menjalankan suatu pembangunan atau usaha yang menghasilkan limbah berbahaya, haruslah sesuai dengan aturan, termasuk dalam membuang limbahnya. Tidak boleh asal, perlu adanya pengolahan terlebih dahulu sehingga saat dibuang tidak akan mencemari lingkungan. Limbah apapun seharusnya tidak menjadi masalah jika dikelola dengan baik, karena jika tidak dikelola maka akan merusak lingkungan. Maka limbah tersebut cepat atau lambat akan menimbulkan masalah bagi lingkungan. Contohnya, lokasi yang kami kunjungi yaitu Rungkut Industri atau SIR. Dapat dilihat jika pihak berwenang maupun pemrakarsa yang melakukan ketentuan sesuai RKL RPL telah mampu mengelola dengan baik limbah yang dihasilkan oleh banyaknya pabrik-pabrik di lokasi tersebut. Maka dapat dikatakan bahwa Rungkut Industri atau SIR telah melaksanakan ketentuan AMDAL sesuai aturan-aturan yang berlaku. Hal ini harus dipertahankan untuk kedepannya demi meningkatkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Jika manusia merusak lingkungan, maka lingkungan akan memberikan dampak negatif bagi kehidupan. Masalah lingkungan pada dasarnya timbul karena dinamika penduduk yang tidak stabil, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang kurang bijaksana, kurang terkendalinya pemanfaatan akan ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju, dampak negatif yang sering timbul dari kemajuan ekonomi yang seharusnya positif memberikan benturan terhadap tata ruang kehidupan. Untuk mengurangi dampak negatif tersebut, maka pembangunan harus menggunakan prinsip berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Pembangunan berwawasan lingkungan merupakan upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup. Sedangkan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development yaitu pembangunan yang memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan bagi generasi-generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Setiap orang mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sebaliknya, setiap orang juga mempunyai kewajiban untuk memelihara lingkungan hidup seperti mencegah dan menanggulangi kerusakan lingkungan. Salah satu kunci pembangunan berwawasan lingkungan yaitu AMDAL. AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan adalah hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang sedang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. AMDAL mempunyai maksud sebagai alat untuk merencanakan tindakan preventif terhadap kerusakan lingkungan yang mungkin akan ditimbulkan oleh suatu aktivitas pembangunan yang sedang direncanakan. Di Indonesia, AMDAL tertera pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009, yakni tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 sebagaimana merupakan pengganti Peraturan Pemerintah tahun 1999. Dengan demikian, AMDAL merupakan sarana teknis yang dipergunakan untuk memperkirakan dampak negatif dan positif yang akan ditimbulkan oleh suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup. Dengan dukungan kemampuan lingkungan yang terjaga dan terbina keserasian dan keseimbangannya, maka pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan dapat dilaksanakan dan dinikmati secara berkesinambungan dari generasi ke generasi. Sekian video dari kelompok kami. Apabila terdapat salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.